saya dikasih tugas untuk tentang eksistensi harimau Jawa. Nah, melawan kepunahannya saya coba tidak saya tampilkan karena harimau masih eksis dan judul ini menjadi hal yang sangat penting untuk kami kemukakan di teman-teman audien harimau. Untuk selanjutnya bisa slide kedua. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah melihat harimau Jawa, sosoknya seperti yang di foto ini. Dan foto ini mempunyai kisah yang lumayan unik karena ditemukan teman-teman pecinta alam. Walaupun yang memotret adalah warga masyarakat tepi hutan tahun 1957. Ini sudah banyak beredar di media sosial. Yang ingin saya garis bawahi adalah Panthera tigris sundaica ini di kalangan masyarakat itu mempunyai banyak nama. Ada mbai, gembong, seruni, doreng, dawo, selang, balarak sengklet, mau badak, mau golekbak, dan lain-lain. Masih banyak penamaan lokal berdasarkan morfologinya, berdasarkan karakter yang ada di tubuh harimau itu sendiri. Dan ini menjadi hal yang sangat penting bahwa kesaksian-kesaksian masyarakat Jawa itu ketika menyebut macan itu harus diikuti kata penjelas di belakangnya yang saya uraikan di depan tadi. Kemudian kenapa saya bersikukuh bahwa harimau Jawa masih ada? Ketika klaim punah itu mengemuka, tapi masih banyak pemburu-pemburu yang membunuh. Dan hasil investigasi kami hampir 20 tahun menemukan beberapa bukti. Sebelum saya tertarik dengan harimau, tahun 97, tahun 95 sudah dapatkan sedikit potongan kulit yang dibunuh di hutan jati di Blora. Jadi di kawasan itu dan masih banyak lagi. Sisa-sisa yang saya dapatkan selama investigasi bertahun-tahun itu. Bisa dilanjut. Slide selanjutnya, Mas. Nah, hal yang paling mendasar juga tanda bukti kehadiran itu menjadi hal yang sangat penting tapi terabaikan, baik di kalangan petugas, teman-teman pecinta alam maupun teman-teman yang masuk hutan. Ini adalah salah satu contoh plaster cast yang ukurannya adalah 14 kali 16 cm dan ditemukan oleh teman-teman UKF IPB tahun 2009. Saya ketemu plaster cast ini tahun 2017 waktu talkshow Harimau Jawa di Jakarta. Jadi teman-teman yang telah menemukan ini itu menganggap ini masih ukuran macan tutul. Padahal ring di atas 10 cm itu adalah jejaknya harimau Jawa. Ini catatan yang penting. Jejak yang sama juga ditemukan teman-teman PEH di Taman Nasional Meru Betiri tahun 2004 atau 2006, catatan saya. Dan saya baru ketemu jejak itu tahun 2016 waktu gedungnya dibongkar. Jadi masih disimpan di almari dan ukurannya adalah 14 kali 16 cm atau 16 kali 18 cm. Ini juga menunjukkan bukti harimau Jawa masih ada. Baik di ini temuan di Ujung Kulon yang teman-teman UKF ini dan yang di Meru Betiri 2004-2006. Lanjut. Selain tanda kehadirannya berupa jejak tapak, juga garutan di tanah. Ini bisa dibedakan antara macan tutul dan harimau. Untuk macan tutul tidak kita sampaikan, bisa teman-teman lihat di web, banyak di website. Nah, untuk khusus harimau Jawa, saya mengambil di atas 50 cm, itu adalah ukuran garutan di tanah milik harimau Jawa. Dan kita menemukan, ini tahun 2017, panjangnya 60 cm dengan lebar 14. Dan beberapa teman juga menemukan ketika ekspedisi di Ujung Kulon kemarin, itu panjangnya 70 cm. Lanjut. Bisa dilanjut. Untuk tanda kehadiran yang lainnya adalah garutan di pohon. Jadi untuk menandai teritorinya, sebelumnya garutan
yang ada di pohon. Ini di tahun 97 kita temukan di Meru Betiri. Nah, tahun 2019 ini ada di Jawa bagian selatan, khususnya di daerah Yogyakarta. Ini di pohon mauni, tingginya 2 meter lebih 20. Indikasi dia di atas ring ukuran macan tutul dan tidak menunjukkan berkas pemanjatan. Ini adalah ciri dari cakaran di pohon milik harimau Jawa. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Untuk tanda kehadiran yang berikutnya adalah feses atau kotoran. Itu juga bisa kita bedakan dengan macan tutul. Diameter yang kita ambil adalah di atas 4 cm. Kita punya koleksi yang 7 cm ada di Teman Jember, yang 6 cm ada di Taman Nasional Meru Betiri, di kantor balainya, dan ada yang 5 cm kita koleksi dari Jawa Tengah juga. Jadi ciri dari fesesnya itu mengandung rambut satwa mangsa, kemudian pendekatan yang kita gunakan adalah ukuran diameternya. Ketika macan tutul dia hanya mempunyai ring ukuran 2,5 sampai 3 cm. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa ketika harimau lapar, ketika dia membuang defekasi, ukurannya bisa lebih kecil. Tapi itu kita gunakan untuk menapis. Setelah feses, selanjutnya. Slide selanjutnya. Ini adalah cara kita bermain detektif juga terhadap bekas-bekas yang dimangsa, terutama rekaman gigi. Rekaman gigi dari ukurannya, foto di atas itu adalah tengkorak harimau dan giginya, koleksi LIPI. Kita jadikan sebagai pembanding juga untuk rekaman-rekaman yang tersisa di tulang-tulang satwa mangsanya. Ini juga kita bisa bedakan mana macan tutul dan mana harimau. Selanjutnya. Setelah tanda-tanda kehadiran itu kita temukan, sebenarnya banyak sekali kesaksian dari para teman-teman yang berinteraksi di alam, khususnya teman-teman pemburu. Itu dia bersaksi kepada kita bahwa dia melihat, dia ketemu, dia berjumpa tahun sekian, waktu sekian, jam sekian di lokasi-lokasi yang berbagai macam. Dan ada beberapa hal yang akhirnya mampu menunjukkan fotonya, memberikan foto. Ini tahun 2018. Foto tahun 2018 yang diperoleh warga tepi hutan. Dan alhamdulillah ini berada di kawasan administrasi Mas Ganjar. Oh, Pak Ganjar. Maaf. Jadi di sini perlu kami tekankan bahwa warga masyarakat yang berinteraksi di kawasan itu mempunyai jam terbang yang sangat tinggi karena aktivitas hidupnya, kebutuhan ekonominya, dia bergantung sekali dengan hutan. Jadi probabilitas dia ketemu dengan hewan-hewan yang unik, yang langka, itu sangat tinggi. Dan foto ini mempunyai nilai yang sangat tinggi juga karena ditemukan oleh warga dan hewan ini sudah dianggap punah. Bayangkan, untuk mamut yang tersimpan di dalam es di Siberia yang sudah fosil, itu saja berusaha dihidupkan. Kemudian beberapa teman di India hanya menemukan jejaknya, hutannya langsung dikonservasi, diatur strateginya, masyarakatnya diajak bekerja sama. Akhirnya populasi tren harimau meningkat. Nah, ini sudah ada foto. Ketika zaman dulu saya mulai awal mengenal harimau, tuntutannya adalah temuan jejak. Ketika jejak ditemukan, tuntutannya foto. Ketika foto ditemukan, tuntutannya pasti akan naik. DNA, dan macam-macam sebagainya. Dan menurut saya, ini adalah yang sangat penting. Tiger Day 2020. Saya rasa hadiah buat harimau Jawa untuk kita sampaikan kepada teman-teman pemerhati harimau bahwa dia masih eksis, dia masih dijumpai penduduk, dia masih difoto. Dan alhamdulillah ada 3 foto yang saya koleksi, laporan dari teman-teman yang ada di lapangan. Dan sekarang pun teman-teman secara silent sudah bergerak, independen mereka berdasarkan kepedulian. Dan kita PKJ memberi tadi yang dipesankan Pak Ganjar,
kita berbagi pengetahuan, bagaimana cara merekam jejak, bagaimana cara merekam kesaksian masyarakat, bagaimana mengidentifikasi ini bohong, ini tidak. Itu kita ajarkan ke teman-teman sekarang yang sedang bergerak. Silent. Karena ketika harimau Jawa ini ada, diklaim punah, sulit untuk mendobrak opini itu kita abaikan akhirnya. Jadi sebenarnya tugas pembuktian dari Moho Jawa menurut saya sudah selesai. Tinggal sekarang kita adalah bagaimana memanage ke depan. Tantangan kita sebagai Kagama untuk ke depan bisa melindungi habitatnya untuk melanjutkan konservasi harimau. Nah, satu hal catatan yang penting juga, saya sudah melakukan verifikasi, ketemu dengan pemotretnya langsung. Kemudian kita investigasi, kita verifikasi habitatnya. Ada poin-poin penting yang saya catat dari foto dan klarifikasi habitat. Dan itu menunjukkan 100% foto itu diambil dari hutan yang ada di belakang saya ini. Di belakang foto ini maksudnya. Lanjut. Satu hal lagi. Nah, hal yang sangat penting ternyata, meskipun background saya adalah biolog, itu punah juga. Jadi pengetahuan ini akan punah. Etnotigrologi, ini adalah suatu kajian yang saya munculkan dari catatan-catatan tutur tinular dari warga tepi hutan yang berinteraksi dengan harimau, yang berinteraksi dengan satwa-satwa lain. Dan mereka itu mempunyai bahasa-bahasa tersendiri. Jadi kalau orang kota mungkin menganggap harimau itu buas, ganas, brutal. Mereka tidak. Dalam etnotigrologi yang saya tampilkan di sini, ada pembesar-pembesar, hampir semuanya bersahabat dengan harimau. Artinya apa? Ini sebuah simbol bahwa manusia itu bisa harmonis dengan satwa lain, harmonis dengan alamnya. Dalam konsep Jawa memang memayu hayuning bawono, dan itu sebuah konsep simbolis yang pengetahuan itu masih tersimpan sampai saat ini di warga-warga di tepi hutan. Jadi untuk harimau, menurut saya hal yang sangat penting adalah bagaimana kita berkolaborasi bersama. Mungkin untuk kawasannya Mas Ganjar, Pak Ganjar, apa yang bisa kita bantu untuk kedepannya atas foto tadi. Kemudian